Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang beribadah di rumah masing-masing. Shalom buat kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang setia menyertai perjalanan kehidupan kita, yang masih diperhadapkan dengan musibah COVID-19, sehingga rasa khawatir dan cemas semakin mendalam. Untuk itu, janganlah berputus asa, tetaplah berdoa dan berpengharapan kepada Yesus Kristus, Raja Gereja. Terpujilah Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Ya Tuhan Allah, kepadamu-lah kami berseru, memohon pertolongan Tuhan. Sendengkanlah telingamu kepada kami, bersegeralah melepaskan kami dari segala musibah yang menimpa bangsa kami ini, agar kami dapat kembali menjalani kehidupan ini sebagaimana mestinya, serta dapat beribadah bersama di bait-Mu yang kudus ini. Saudara, marilah kita satukan hati untuk memuji Tuhan dengan pujian dari buku Ende nomor 18 ayat 1 sampai ayat 3. Bahal na umuli bagas ni debataki ay tusido au nai nguli ganuk jupang mingguin ulului dodisi bohini Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja.
Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan kami. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan melalui ND nomor 112 ayat 4. Otot diperbadiai bongoti. Hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikian hukum Taurat Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita puji Tuhan melalui ND nomor 722 ayat 1 dan ayat 2. Tujoloni Tuhaku. Tuhan
Saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Besar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi buku Ende nomor 772 ayat 1. Tuhan kudo pature dalaki. Firman Tuhan yang menjadi epistel dalam ibadah minggu kita hari ini tertulis di Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka,
sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan. Buku Ende nomor 202 ayat 5. Kuhaholongi ho bobokku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat pada minggu ini. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Warta jemaat di dalam minggu ini, di minggu ke-11 setelah Trinitatis di tanggal 23 Agustus 2020. Topik pengendalian diri terhadap teknologi, pengarejon diri menghadapi teknologi. Yang pertama, ibadah minggu dan pertanyaan wek, mencermati kondisi dan situasi pandemi COVID-19 di Kota Medan yang sampai saat ini masih status zona merah. HKBP Perumnas Simalingkar masih tetap melaksanakan ibadah di rumah masing-masing melalui channel YouTube, menunggu situasi kondusif dan aman dalam melaksanakan ibadah. Yang kedua, anak lahir. Hari Senin tanggal 6 Juli tahun 2020, Tuhan mengaruniakan seorang anak perempuan pada keluarga Bapak Diko Simanjuntak, Ibu Intan Borusitanggang dari Jalan Coklat 7 nomor 24 WEK 13. Kiranya Tuhan memberkati. Yang ketiga, anggota jemaat pindah. Mulai minggu ini pindah jemaat dari HKBP Perumnas Simalingkar, yaitu keluarga Bapak Insinyur Januari Simarmata, Ibu Sintua Monika Eni R. Boru Silaban,
dan 4 orang anak dari Jalan Sagu 2 nomor 19 WEK 15. Pindah ke HKBP Dolok Nauli Resort Pinang Sori Padurunga Jai Distrik 9. Yang keempat, anggota jemaat meninggal dunia. Hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 telah meninggal dunia Bapak Tagar Hutajulu Opu Renidoli, tutup umur 72 tahun 11 bulan, suami dari Ibu Rauli Boru Siregar, Jalan Cengkeh nomor 37 WEK 3. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga yang berduka cita. Yang kelima, sakramen baptisan kudus. Hari ini di Minggu tanggal 23 Agustus 2020, HKBP Perumnas Simalingkar melaksanakan sakramen baptisan kudus yang pertama, baptisan kudus dewasa kepada Gogo Riotanu, anak dari Bapak Bahrum, Ibu Yanti yang berasal dari jemaat GBI. Yang kedua, baptisan kudus kepada 1 orang anak dari Bapak Jondri K. Sitorus, Ibu Yuni Rosbeni Boruhuta Gaul dari Jalan Cengkeh 15 nomor 5 WEK 3. Kiranya Tuhan memberkati jemaatnya. Yang keenam, himbauan. Yang pertama, kepada anggota jemaat HKBP Perumnas Simalingkar diharapkan dapat melaksanakan ibadah minggu dan kebaktian keluarga setiap hari Selasa dan Rabu di rumah masing-masing. Yang kedua, kepada anggota jemaat HKBP Perumnas Simalingkar yang melaksanakan ibadah minggu dan kebaktian keluarga dihimbau agar dapat menyerahkan persembahan kebaktian kepada Sintua Bek masing-masing, demikian juga halnya dengan persembahan bulanan. Yang ketujuh, bersatu melawan COVID-19. Sesuai dengan anjuran pemerintah Republik Indonesia kepada seluruh warga negara Indonesia, termasuk warga gereja, maka untuk meminimalisasi pandemi COVID-19 diperlukan kesadaran, partisipasi dan tanggung jawab bersama untuk senantiasa bersatu melawan COVID-19 dengan cara A. Senantiasa menjaga kebersihan lingkungan. B. Rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. C. Selalu memakai masker jika keluar rumah. D. Menjaga social distancing atau jaga jarak dan menghindari kerumunan massa. Yang ke-8, anggota jemaat sakit. Yang pertama, Amang MH Hutahayan dari Jalan T11 nomor 14 penyakit dalam Okname di Rumah Sakit Adam Malik. Yang kedua, Amang L Sidabutar dari Jalan Kapas 9 nomor 1 WEK 9 penyakit dalam Okname di Rumah Sakit Advent. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi anggota jemaatnya. Yang ke-9, pemakaian gereja, gedung SKM dan gedung Naposo. Bagi jemaat yang akan melaksanakan acara partupolon dan acara pemberkatan pernikahan di gereja maupun pemakaian gedung sekolah minggu ataupun gedung Naposo, untuk acara pesta adat wajib mengikuti panduan dan tata laksana protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Rapat Majelis Huria yang dilaksanakan pada Senin tanggal 3 Agustus tahun 2020. Panduan tersebut dapat diminta kepada Sintua WEK masing-masing. Demikianlah warta jemaat dalam minggu ini. Kita bersatu di dalam doa. Allah yang baik, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang selalu menjagain kami, menyertai kami ya Bapa hingga saat ini. Begitu sukacitanya kami Tuhan, kami dapat menjalani hari-hari kami. Terlebih Tuhan, dalam kondisi negeri kami ini, daerah kami ini yang sedang mengalami pandemi COVID-19. Tuhan, hanya kepadamu Bapa kami berserah,
Hanya kepadamu kami minta pertolongan, meminta perlindungan. Tutup bungkus kami ya Tuhan dengan kuasa-Mu. Semua terlebih jemaat-Mu Bapa, supaya kami tetap dapat menjalani kehidupan kami di tengah-tengah keluarga kami dapat melaluinya dengan penuh sukacita. Tolong kami ya Tuhan dalam menghadapi semuanya. Hanya kepadamu Tuhan kami meminta pertolongan ya Bapa. Juga ya Tuhan, cara khusus kami berdoa buat keluarga di Gos Simanjuntak, Ibu Borusi Tanggang, yang Engkau telah mengerahkan seorang anak perempuan ya Bapa. Berkati ya Tuhan anak ini Bapa. Kiranya anak ini menjadi anak yang baik, anak yang bisa membawa nama keluarga, terlebih di tengah-tengah masyarakat, terlebih di dalam memuji dan muliakan nama-Mu Bapa. Juga kami ya Tuhan berdoa secara khusus buat keluarga Bapak Togar Huta Julu yang telah Kau panggil Bapa. Kiranya ya Tuhan Engkau akan memberikan kekuatan, ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan, supaya mereka tetap ya Tuhan berserah kepadamu dalam semua kegiatan kehidupan mereka ya Bapa. Juga ya Bapa surga, kami berdoa secara khusus buat anggota jemaat-Mu yang sakit ya Tuhan, yaitu Amang MH Hutahayan, Amang El Sidabutar. Jamah tubuh mereka ya Bapa, begitu lemah mereka di saat ini, dalam kondisi sekarang ini di negeri kami Tuhan, di daerah kami ini. Mampukan mereka Bapa. Berkati semua proses perobatan yang dijalani, berkati para medis yang menangani Bapa, supaya mereka dapat lalui dan mereka pulih kembali. Mereka dapat kembali berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan penuh sukacita ya Tuhan, terlebih di dalam memuji dan muliakan nama-Mu. Tuhan Allah yang baik, dalam semua kehidupan kami ini Bapa, dalam kondisi negeri kami ini, hanya kepadamu Tuhan kami minta pertolongan Bapa. Kami Tuhan, kami sadar kami adalah orang yang penuh dosa, penuh kesalahan, penuh pelanggaran yang kami lakukan terhadap sesama kami manusia, terlebih terhadap-Mu Bapa. Tolong ya Bapa, ampuni ya Tuhan, agar kiranya Tuhan kami layak di hadapan-Mu dan layak menerima berkat-Mu. Hanya kepadamu Tuhan kami mempersembahkan doa ini. Terpuji termulia nama Bapa sampai selama-lamanya. Amin. Marede Mahita nomor 146 ayat sada. Jesus nang terdiri do poso on sai Roma mangaligi uhud manjalon. Martangyang Mahita Ali amanami na di Banua Gijang narodo hami tujulom mabuan danakon saya si maroham jalo maibana gabiana komu pasu-pasu jala pargogoy maibana mangyahi hanguluan sogot marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu dongan na mabuan danak si didionon Tangion hamu mahata ni Tuhan Yesus. Lahu mahamu tuliat portibion ni namado akasiana. Udai hamu ma saluhut bangso. Didi hamu manasida tu bagasan goan ni depata ama. Dohot anak dohot tol di porbadia. Ajari hamu manasida mengaradoti saluhut na hutonahon itu hamu. Jala ingot ma. Sai na dong anak kudu hamu ganu pari rasi rasaro ajal ni hasyanganon manangi sena porsea dohot ni didi dapotan hanguluan alai na so porsea honauhum sogot tangi hon hamu ma dohot hatana tarsurat di surat ni si Markus adong maka nama buat danak tu Tuhan Yesus asa dijama alai dipicang akasisian naima
nama buani. Jadi dung diida Tuhan Yesus si sogoma rohana di dogma. Loasma akada dana kiro tuau. Unangorai hamuna sida. Ai dia kasongonido harajau ni debata. Na tutudo na hudoko tuhamu. Manangi sepe anggo sosongod danak ibana majalo harajau ni debata dang bongot ibana tusi tungi di haul maka dadanaki dia pehom matangan na tu nasida mamasu-masu nasida atong hatidako kamu majolo ha porsiautai tolu opat. Atau ngalusi hamu mahata na usukutonon di pangido hamu nuaeng di dion danakon tu bagasan nina hina porsian muna alusi hamu ma behana olo do hamu mamudaya na komunaon asa di boto jala di huton nasida hata ni debata alusi hamu ma na olo do hamu marsuru nasida tu gereja dohot tu perguruan ni huria Protestan asa gabe ruas na mangolu na sida di Tuhan Yesus Kristus alusiamu ma Ale Nathan Halomoan Sitorus Udi di maho tu bagasan kuan di bata aman. Do tu bagasan kuan ni anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan kuan ni ton di Orpadia. Amin. Diramoti Tuhan di bata maho di hawo tu harajau ni di bata ro di sadeling lelengan. Amin. Mataniang malita. Ale Tuhan de bata manami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasahatami danakon tuho. Jala di zakon hodo ibana gabi anak komu marhite-hite padidion nabadi. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen ibana di tanoon. Jala gabi panea di hanguluan na saleleng ni lelengna. Asi maroham dohot dinatoras ni danakon sai pargugoi jala ajari manasida manugunogu danakon tuho asarap nasida taruli diaka artani arajaumu. Amin. Sian nomor 150 ayat 2. Tondiku di sesa dosaki tong mau pasada maundu tutuhaku dalam pokrohai.
Saudara yang dikasihi Allah, saudara telah menerima firman Allah yang telah diajarkan kepadamu. Karena itu hendaklah saudara mengucap syukur dan terima kasih kepada Allah yang telah mengasihi engkau. Sebab saudara sudah mengetahui bahwa engkau tidak lagi binasa disebabkan oleh dosa-dosamu, jika engkau percaya akan penyelamatan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, pikirkanlah dengan baik, apakah saudara mau meninggalkan semua dosa, lalu berjalan sesuai dengan firman Allah pada hari-hari yang akan datang. Dan jika saudara nanti dibaptiskan, itu adalah tanda perjanjian dengan Allah, bahwa Allah mau mengampuni segala dosamu dan memberi kekuatan bagimu melawan iblis dan dosa. Kemudian saudara menjadi pewaris dalam kehidupan yang selama-lamanya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan melihat saudara-saudara yang akan menerima baptisan kudus. Engkau melihat ke dalam hati dia, apakah dia sungguh-sungguh atau hanya berpura-pura. Kasihanilah dan kuatkanlah dia, agar dapat melawan segala kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya Tuhan Yesus, ampunilah dosa saudara kami ini dengan darah-Mu yang kudus. Curahkanlah Roh-Mu ke dalam hati dia, agar sanggup hidup dalam iman yang benar selama hidup dalam dunia ini, hingga memasuki kehidupan yang kekal. Amin. Saudara, dengarlah firman Tuhan Yesus pada waktu dia akan naik ke sorga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Untuk ini saya menyelidiki imanmu di hadapan jemaat yang berkumpul di sini. Jawablah pertanyaan ini dengan sungguh-sungguh. Apakah saudara mengaku bahwa engkau adalah orang berdosa dari sejak lahir, dan oleh karena pelanggaran-pelanggaranmu terhadap hukum Allah? Jika demikian, jawablah. Apakah saudara menyesal atas dosa yang saudara perbuat selama ini? Jika demikian, jawablah. Apakah saudara mau menjauhkan diri dari segala dosa dan perbuatan yang jahat? Jika demikian, jawablah. Apakah saudara mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia dan mati di salib demi keselamatan kita dari dosa dan kuasa iblis? Jika demikian, jawablah. Apakah saudara bersedia dengan rajin bersekutu dengan Allah, agar saudara menjadi anggota jemaat yang hidup di dalam gereja Kristen Protestan untuk menyaksikan iman yang benar? Jika demikian, jawablah. Jika demikian, ikrarkanlah pengakuan iman kita. Bersediakah saudara dibaptis ke dalam nama Tuhan yang saudara percayai? Jika demikian, jawablah. Gogo Ria Tanu, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Tuhan menerima engkau
firman Tuhan untuk gogo Diotan, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Markus 10 ayat 44. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu hari ini karena Engkau telah menerima saudara kami ini menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus. Kasihanilah saudara kami ini, teguhkanlah imannya, agar perilaku dia memuji nama-Mu yang kudus, agar jangan dia seorang pun dari dia binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita menyanyi dari nomor 150 ayat 3. Kita puji Tuhan melalui ND 743 ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. O Tuhan, togu-togu ma'au.
Kita satukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, yang bertahta di kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, di mana Engkau masih setia membimbing perjalanan kehidupan kami ini. Meskipun kami masih diperhadapkan dengan musibah COVID-19, tetapi tidak mengurangi sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa lewat kidung pujian serta doa kami. Kami juga akan mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Berikan kami roh hikmat kebijaksanaan, agar kami dimampukan untuk mengetahui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini tertulis di dalam surat Rasul Paulus ke jemaat Korintus, 1 Korintus 6 ayat 12 hingga ayat 20. Beginilah firman Tuhan. Nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan. Shalom buat kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengetahui bahwa kota Korintus adalah suatu kota pusat perdagangan yang dikunjungi dari berbagai bangsa. Disinilah perkumpulan berbagai ragam bangsa dan budaya dari seluruh penjuru dunia.
Oleh sebab itu, sebagai pusat perdagangan, kota Korintus menjadi tempat berlangsungnya ragam transaksi, bukan hanya transaksi barang komoditas, tetapi moral manusia juga sudah diperjualbelikan. Disitulah berlangsung nafsu duniawi. Manusia berlomba mencari kekayaan dan tidak dipersoalkan apakah itu seturut dengan kehendak Allah atau tidak. Bahkan tidak persoalan apakah ia menjual dirinya, yang penting memperoleh apa yang dikehendakinya. Sehingga terjadilah di kota Korintus berbagai hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan, sebagaimana yang tertulis di pasal 6 ayat 9 hingga ayat 10. Dikatakan di sana, ada orang cabul, ada penyembahan berhala, ada orang berzina, ada banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, penfitnah, dan penipu. Mereka tidak lagi takut melakukan dosa karena tidak ada larangan. Justru mereka hidup dalam kebebasan, dan kebebasan itu telah menguasai, bahkan memperbudak mereka, memperhamba mereka, sebagaimana dikatakan di ayat 12, sehingga merusak moral mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, disinilah Rasul Paulus melihat bahwa di kota Korintus menyimpan berbagai bentuk penyakit-penyakit masyarakat. Paulus sangat prihatin melihat keberadaan mereka. Bahkan ajaran sesat juga berkembang di kota Korintus yang merestui perilaku amoral mereka. Itulah sebabnya Rasul Paulus menuliskan nats ini untuk menanggapi kondisi mereka dan mengingatkan apa yang telah mereka perbuat dan mengingatkan siapa diri mereka di hadapan Tuhan, siapa yang menciptakan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita lihat melalui nats ini. Yang pertama, kita melihat tentang kebebasan jasmani. Rasul Paulus melalui nats ini merumuskan serta mengajarkan secara Kristiani dengan berkata, yang pertama, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Itu di ayat 12. Bahkan yang kedua, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Orang Korintus memperdebatkan bahwa kebutuhan jasmani, kedagingan harus dipuaskan. Disinilah kita melihat kerakusan tampak jelas di dalam kehidupan mereka. Rasul Paulus menekankan bahwa kebebasan itu harus membawa kegunaan, bermanfaat, dan mengingatkan jemaat Korintus agar berhati-hati dengan kebebasan itu, agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sebab kebebasan itu seringkali memperbudak,
memperhamba sehingga terjerumus dalam dosa. Sesuatu yang bersifat jasmani akan dibinasakan oleh Allah, bahkan tubuh pun akan berakhir atau dibinasakan seperti di ayat 13 itu. Jika semena-mena memperlakukan tubuhnya kepada hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Yang kedua, kita lihat juga diingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa tubuh kita adalah milik Kristus dan bait Allah. Kita tahu bahwa tubuh ini Allah yang menciptakannya dengan sempurna, dengan menghembuskan napas kehidupan. Artinya bahwa kita ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita. Untuk itu kita perlu menjaga kekudusan dari tubuh yang Tuhan ciptakan. Jangan mencemarinya dengan perbuatan dosa, kenajisan, percabulan, perjinahan. Karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Itulah sebabnya Rasul Paulus menegaskan bahwa orang percaya adalah tubuh Kristus. Tubuh manusia adalah bait Roh Kudus. Berkaitan dengan hal ini, Paulus menegaskan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kamu telah ditebus bukan dengan barang panah, dengan perak emas, melainkan dengan darahnya yang kudus dan mahal. Kita telah ditebus oleh Yesus Kristus. Kita adalah bait Allah. Jangan sekali-kali mengotorinya dengan perbuatan dosa. Karena tubuh kita menjadi rumah Allah, rumah Tuhan. Tubuh kita bukan untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh kita. Tapi sering sekali kita tidak menyadari dan menganggap bahwa Allah melalui Roh Kudus ada di dalam kita, sehingga tubuh kita selalu dikotori dengan hal-hal yang bersifat duniawi, seperti yang tertulis di Galatia 5 ayat 19 sampai ayat 21. Orang tidak lagi takut melakukan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, dan roh pemecah, kebencian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini yang sering merusak tubuh manusia. Ingatlah Bapak Ibu saudara-saudara, kita adalah bait Roh Kudus. Oleh sebab itu, mari pergunakan tubuh ini untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, manusia seutuhnya, tubuh, nyawa, roh, dan jiwa adalah pemberian Allah. Ini merupakan karunia ilahi, bukan sesuatu yang jahat dan najis. Karya keselamatan dan penebusan dari Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus meliputi kehidupan kita, tubuh, nyawa, roh, jiwa kita.
Karya Kristus bagi kita juga meliputi keselamatan daging tubuh. Oleh karena itu, manusia seutuhnya layak dipersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan untuk memuliakan Allah. Keberadaan manusia seutuhnya bukanlah untuk perbudakan hawa nafsu duniawi, bukan untuk dosa, percabulan, kejahatan, dan sebagainya. Tubuh orang percaya harus menjadi cerminan atas yang diakui Allah dan menjadi perenungan bagi banyak orang. Tubuh juga menyangkut banyak hal, di mana perkataan, perbuatan, gaya hidup, keinginan. Tubuh orang Kristen harus mencerminkan tubuh Kristus, yaitu mampu menyatakan kasih yang membuat orang lain berkeinginan percaya kepada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau dikatakan nats ini untuk kita lakukan, yakni kita dipanggil untuk menjadi anggota tubuh Kristus. Oleh karena itu kita harus selalu menjaga kekudusan tubuh setiap harinya. Tetapi kita lihat pada akhir-akhir ini, semakin banyak dari antara umat manusia yang jatuh ke dalam dosa, yang tidak mampu menjaga kekudusan anggota tubuh Kristus, yang memakai kemajuan teknologi untuk membuat keributan, pergaduhan, juga penipuan terhadap sesama. Yang paling berbahaya juga telah banyak terjadi perselingkuhan yang mengakibatkan retaknya keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga harus menghadapi siasat gereja dan hukum adat. Untuk itu, mintalah pertolongan Tuhan untuk membimbing kita agar dapat mengendalikan kita dalam menghadapi kemajuan zaman di tengah-tengah dunia ini. Marilah kita masing-masing menguasai hidup kita. Biarlah Tuhan yang senantiasa ada di dalam kita. Jangan biarkan hidupmu dikuasai oleh roh-roh dunia ini dengan roh-roh zaman, tetapi biarlah roh Tuhan yang menguasai kehidupan kita, karena kita adalah orang yang sudah dikuduskan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, ya Bapa yang maha baik, di mana Engkau masih tetap setia Tuhan memberikan waktu untuk kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan kami menjalani kehidupan ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, di mana firman-Mu mengingatkan setiap orang-orang yang percaya, yang sudah ditebus dan disucikan oleh darah Yesus Kristus, hendaknya hidup di dalam kekudusan. Karena kami tahu bahwa tubuh kami ini adalah bait-Mu yang kudus. Ajari kami Tuhan agar kami mampu menjauhkan diri kami dari segala sifat-sifat dan perbuatan duniawi. Ajari kami Tuhan untuk mampu mengendalikan dan menguasai diri kami, agar hidup kami ini senantiasa hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu itu termaterai di dalam hati kami, pribadi lepas pribadi. Kami juga Tuhan berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang pada saat ini terbaring sakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit.
Biarlah Tuhan tangan-Mu yang penuh kasih senantiasa menjamah setiap tubuh mereka, memulihkan mereka Tuhan, sempurnakan kesembuhan mereka melalui makanan, minuman, serta obat, sehingga mereka benar-benar menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami juga bawakan semua jemaat-jemaat Tuhan yang sedang berduka, karena beberapa orang dari jemaat Tuhan telah Engkau panggil. Mari Bapa, Engkau berikan kekuatan dan penghiburan kepada jemaat yang sedang berduka. Kuatkan iman mereka Tuhan, agar mereka tidak larut dalam kesedihan, tetapi hidup di dalam pengharapan bahwa Engkau tetap ada di dalam mereka. Begitu juga Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk menjalani kehidupan kami ini, meskipun kami masih diperhadapkan dengan musibah COVID-19 ini. Biarlah Tuhan, kami benar-benar menjaga kesehatan kami, menjauhkan diri kami, agar kami senantiasa Tuhan dapat jauh dari musibah dan virus-virus yang melanda dunia pada saat ini Tuhan. Jika saudara-saudara kami sedang melakukan aktivitas di luar rumah, mari Bapa, Engkau sertai mereka, agar mereka senantiasa tetap bersuka cita di dalam melakukan segala aktivitas mereka. Berkati Tuhan seluruh jemaat-jemaat Tuhan HKBP Perumnas Simalingkar. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan di atas segalanya Tuhan, ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 470 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Pun
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom buat kita semuanya dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.